Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan alasan saya pro terhadap pembangunan industri. Alasan saya pro terhadap pembangunan industri sendiri bisa dilacak dari sejarahnya terlebih dahulu. Industri sendiri hadir pada revolusi industri 1.0 pada abad 17 sampai dengan 18 dengan ditemukannya mesin uap, alat pemintal benang, dan alat penenun baju, membuat sebuah proses produksi dalam sistem industri menjadi lebih efektif dan menjadi lebih efisien, menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, dan menjadi lebih tepat guna, sehingga energi yang energi yang terbuang secara sia-sia menjadi lebih bisa diminimalisir. Dengan revolusi industri 1.0 ini membuat sebuah urbanisasi yang sangat besar dan sangat cepat dari masyarakat desa yang bekerja di sawah berubah menjadi masyarakat yang bekerja di kota dengan bekerja di pabrik menjadi seorang buruh. Ini yang nantinya akan sangat berpengaruh pada pendapatan per kapita sebuah negara yang akan naik menjadi 2 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 6 kali lipat lebih tinggi dari yang dulu. Di revolusi industri 2.0 dengan dimanfaatkannya listrik, besi, dan diciptakannya alat komunikasi membuat sebuah pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Dengan digunakannya besi pada alat-alat produksi menjadi ketahanan sebuah alat produksi menjadi lebih baik juga. Dengan ditemukannya listrik juga yang menggeser mesin uap yang sangat boros energi menjadi listrik yang bisa dibilang lebih hemat energi, membuat sebuah kembali lagi efektivitas dan efisiensi sebuah pekerjaan menjadi lebih baik, cepat, dan tepat guna. Lanjut ke revolusi industri 3.0 dengan ditemukannya internet yang diaplikasikan pada komputer dan telepon genggam, membuat sekali lagi pertukaran informasi menjadi lebih cepat. Orang-orang bisa lebih mudah mengakses sebuah informasi di internet seperti di Google atau di lain sebagainya. Ini menjadi lebih cepat sehingga proses berjalannya industri juga akan menjadi lebih cepat. Dengan sistem internet itu sendiri membuat sebuah proses ekonomi bergeser dari yang awalnya bisa dibilang kuno menjadi sebuah sistem yang bisa yang bisa dibilang adalah digitalisasi ekonomi dan otomatisasi sebuah produksi yang dijalankan dengan sistem dari komputer. Hal-hal seperti menulis di kertas yang sangat melelahkan dan lama bisa diubah di revolusi industri 4.0 dengan mesin ketik dan mesin cetak yang nantinya juga bisa di-upload di internet sehingga bisa diakses bermacam-macam orang, membuat pertukaran sebuah informasi menjadi lebih cepat. Dengan otomatisasi produksi dengan sistem robot yang dijalankan dengan komputer juga bisa meminimalkan biaya produksi yang nantinya juga akan sangat menguntungkan dari pabrik-pabrik yang menjalankannya. Lanjut ke revolusi industri 4.0 dengan pengoptimalan secara penuh sistem informasi dan teknologi digital yang nanti di revolusi 4.0 temannya robot-robot yang memiliki kecerdasan buatan dan ada asisten pintar, membuat sebuah produktivitas semakin meningkat dan mempertahankan kemampuannya agar tidak menurun yang dijalankan oleh sistem-sistem kecerdasan buatan dan asisten pintar tersebut, yang nantinya juga akan memperpanjang masa kerja orang-orang yang nanti saat sudah tua, yang nanti fisiknya sudah tidak kuat, mereka bisa dimejakan di belakang layar komputer untuk menjalankan sebuah sistem untuk berjalannya produksi itu sendiri, sehingga masa kerja mereka akan semakin lebih panjang yang juga akan berpengaruh pada pendapatan per kapita sebuah negara karena tidak ada orang-orang yang nganggur pada saat mereka tua. Dengan pengoptimalan secara penuh sistem informasi dan teknologi digital juga membuat hubungan antara pekerjaan dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih seimbang. Pekerjaan dan kehidupan ini bisa ditata lebih baik dengan hal-hal
tersebut yang terjadi pada revolusi industri 4.0. Di Indonesia sendiri, dengan pernyataan dari Kementerian Perindustrian, Indonesia sendiri sudah siap untuk memasuki industri 4.0 dengan penguatan di 5 sektor manufaktur, yaitu industri makanan dan minuman, otomotif, elektronik, serta industri kimia dan serta industri tekstil. Ini disiapkan untuk apa? Untuk pembangunan besar-besaran, peningkatan besar-besaran sistem ekonomi di negara Indonesia agar bisa menjadi 10 besar dalam ekonomi sebuah negara di tahun 2030, dan untuk mengembalikan angka net ekspor industri meningkat menjadi 10%. Dalam sistem industri sekarang ini juga masyarakat dunia dituntut untuk bisa beradaptasi secara baik untuk memanfaatkan teknologi digital dan informasi sebaik-baiknya, sehingga sebenarnya memudahkan para pelaku-pelaku usaha seperti UMKM dan UKM sendiri dengan memasarkan produknya di toko daring seperti Shopee atau di Facebook atau di Instagram. Ini sangat baik sekali menurut saya untuk bisa memasarkan sebuah produk secara gratis. Dengan revolusi industri sendiri bisa juga membuat lapangan-lapangan pekerjaan baru, seperti bisa bekerja di sistem startup atau bekerja sebagai programmer atau sebagai pembuat blog atau sebagai writer di internet dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya sebagai era baru atau babak baru dari perekonomian dunia. Menurut saya juga industri ini bisa mencakup dalam berbagai bidang, ya, dari pendidikan, kesehatan, bahkan dalam pertanian itu sendiri. Dengan sebuah sistem pertanian modern yang dengan dipergunakannya traktor, dengan dipergunakannya alat pembajak sawah dan penyemprot pestisida serta bahan-bahan pestisida yang dari kimia, ada pupuk non organik juga. Ini adalah anak dari industri manufaktur, anak dari revolusi industri, sehingga di sini saya menekankan kembali, dengan semakin bertumbuh pesatnya revolusi industri, pembangunan industri, nantinya di masa depan pasti perekonomian sebuah negara akan menjadi lebih baik. Namun bila hal-hal tersebut bisa dikembangkan atau bisa diterapkan secara optimal. Menurut saya seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak jelas atau banyak sekali video yang saya potong-potong karena saya banyak salah omong. Terima kasih sudah mendengarkan saya sampai jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.